Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah ya pada sehat ya. Ibu senang sekali pada kesempatan kali ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya pada acara pemberian materi virtual pada hari ini ya teman-teman semuanya. Sebelum itu, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Aisyah Rahmawati. Ibu merupakan mahasiswi jurusan bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan suatu materi yang mana nantinya materi tersebut dapat memberikan pengetahuan baru pada teman-teman semuanya di sini. Baik, setelah Ibu perkenalkan diri, Ibu mau tahu dulu nih nama-nama teman-teman sekalian ya. Silakan teman-teman bisa memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan hobi teman-teman itu apa. Baik ya, dimulai dari silakan Liza Afifa memperkenalkan diri dan menjelaskan hobi Liza apa. Silakan dibuka dulu mikrofonnya Liza. Maaf. Ya, perkenalkan nama saya Liza Afifa. Saya memiliki hobi yaitu nonton drama Korea dan juga K-pop. Terima kasih. Ya, terima kasih Liza. Dipanggilnya Liza ya berarti ya? Iya, betul Bu Aisyah. Baik, selanjutnya silakan Syofi Atika. Perkenalkan, nama saya Syofi Atika, hobi saya renang. Wah, keren ya hobinya renang. Baik, selanjutnya silakan Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita, hobi saya juga berenang, Bu. Wah, hobinya sama ya seperti Mbak Syofi. Boleh lain kali berenang bersama ya, berarti ya suka berenang bersama. Iya, Bu. Boleh, Bu. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya, ketika Ibu mengatakan layanan informasi, ketika Ibu menyebutkan kata layanan informasi, apa yang terbenak, apa yang ada di pikiran kalian? Silakan ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Apa itu informasi? Apa? Ayo. Ada yang mau menjadi sukarela? Silakan. Gak usah malu-malu. Ayo teman-teman. Masih pada Informasi malu? Ayo. Informasi Ya, itu yang saya tahu ya Bu, sebuah kabar atau berita yang disiarkan. Baik, terima Baik kasih ya Mbak melalui Liza. media cetak maupun media elektronik. Ya, benar sekali Mbak Liza. Terima kasih ya atas jawabannya. Ada yang ingin menambahkan lagi teman-teman semuanya? Udah cukup ya? Baik, apa yang dikatakan Mbak Liza itu benar ya. Jadi layanan informasi merupakan suatu pemberian layanan atau informasi yang dimana nantinya informasi yang diberikan itu dapat menambah pemahaman, wawasan dari teman-teman semuanya. Kemudian pada kesempatan kali ini Ibu nantinya akan memberikan materi. Ketika pembelajaran berlangsung, teman-teman semua diharapkan dapat menyimak sampai pembelajaran selesai ya, sampai penutupan nantinya. Kemudian ketika teman-teman semuanya ingin menyuarakan pendapat, sarannya silakan. Kemudian ketika nanti teman-teman dirasa ingin bertanya, silakan mengacungkan tangan atau menyalakan mikrofonnya dan mengatakan, "Ibu, saya ingin bertanya." Kemudian juga ketika pembelajaran hari ini berjalan,
di mana nantinya jika ada teman yang menyampaikan sebuah cerita, teman-teman semua di sini dapat mendengarkan cerita yang disampaikan oleh teman-temannya, dan Ibu harap teman-teman semua bisa menjaga cerita tersebut dan tidak boleh diceritakan kepada teman lainnya. Bisa dipahami semuanya, teman-teman? Bisa, Bisa, Bu. Ibu. Baik. Pada kegiatan ini nantinya Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu. Silakan teman-teman dapat menyimak materi yang Ibu sampaikan. Setelah habis nantinya Ibu akan membuka sesi tanya jawab dan akan memberikan tugas kelompok ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, terima kasih. Sebelum memulai kegiatannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selesai. Sekarang Ibu akan men-share materi pada hari ini ya, sebentar. Sudah masuk belum materinya? Sudah, Ibu. Baik, sudah masuk ya. Baik, bisa kita mulai materi pada hari ini. Sebentar ya. Ya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan materi mengenai pola hidup sehat selama pandemi. Ibu ingin bertanya dulu nih pada teman-teman semuanya, apa sih pola hidup sehat itu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pola hidup sehat. Menjaga kesehatan diri, Bu. Menjaga kesehatan diri, iya. Anggi ya itu yang menjawab ya? Iya, Ibu. Oh iya, terima kasih Anggita sudah menjawab. Silakan teman-teman yang lain, ada yang ingin menambahkan atau mempunyai argumentasi lain, apa itu pola hidup sehat? Menjaga kebersihan, Bu. Menjaga kebersihan, baik Liza. Mbak Shofi, ada masukan? Ada pendapat, apa itu pola hidup sehat? Cara hidup yang lebih sehat, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak Shofi. Jawaban teman-teman semua di sini udah betul-betul semua. Jadi pola hidup juga itu kan suatu gaya kehidupan ya, pola hidup. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu mau tanya dulu nih, pandemi. Nih, kita kan sekarang ini lagi merasakan ya, situasi pandemi COVID-19. Apa sih kata pandemi itu sebenarnya? Ada yang mengetahui pandemi itu apa? Ayo, siapa yang mengetahui? Silakan. Pandemi, ini kita kan sekarang sedang merasakan pandemi COVID-19, tapi kita tuh tahu aja COVID-19-nya, tapi kata arti dari pandemi itu apa sih sebenarnya? Ada yang ingin menyampaikan? Pandemi itu kayak, ini bukan sih, Bu, kayak wabah yang secara nasional gitu besarnya. Ya, terima kasih Liza Afifa ya. Baik, terima kasih. Oke, kita cari tahu ya pengertiannya masing-masing itu apa. Ya, kita masuk ke tadi pola hidup sehat ya. Benar kata teman-teman semuanya yang sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi pola hidup sehat itu merupakan gaya hidup yang memperhatikan segala aspek kondisi kesehatan, karena kesehatan itu merupakan hal penting yang akan mendukung segala aktivitas berjalan dengan lancar. Jadi tanpa adanya sehat, nih tubuh kita kalau tidak sehat, kita nggak bisa menjalankan aktivitas atau kegiatan kita sehari-hari. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian pandemi.
Ini dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang lain. Benar ya adanya seperti yang sedang kita alami saat ini, pandemi COVID-19, di mana wabah penyakit ini tuh sudah mendunia ya. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang dikasih cobaan dengan pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita dengar-dengar juga di berita, data-data yang mengalami COVID-19 ini tuh selalu meningkat. Sudah ada 808.000 kasus yang terdapat di Indonesia dengan jumlah orang yang sembuh itu sebanyak 667.000 dan 23.753 orang lainnya meninggal dunia. Bahaya banget kan ya teman-teman? Virus COVID ini. Menurut teman-teman bahaya nggak sih? Bahaya sekali, Bu. Bahaya, Bu. Kenapa tuh Liza? Kenapa bisa bahaya? Karena udah dilihat kan dari kasusnya ini banyak yang meninggal seperti itu, Bu. Ya, kemudian ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat kenapa COVID-19 ini bahaya. Kenapa sih? Kenapa? Bahaya, Bu, karena kasusnya sudah mendunia, terus juga kasus ini kesembuhannya juga berbanding terbalik dengan banyak yang meninggal gitu, Bu. Ya, betul sekali ya. Memang benar adanya COVID ini tuh sangat berbahaya, jadi kita mengusahakan diri semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk menjaga kesehatan ya, seperti yang tadi Ibu jelaskan, kondisi kesehatan tubuh manusia itu sangat penting. Nah, kemudian karena adanya pandemi seperti ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh. Baik, kita masuk next slide selanjutnya ya. Di sini dijelaskan setelah virus corona dinaikkan statusnya oleh WHO menjadi pandemi, maka membuat kita semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Nah, kesehatan tubuh itu ada macam-macam ya langkah-langkahnya. Di sini yang pertama, cara menjaga kesehatan tubuh itu yaitu dengan mencuci tangan. Teman-teman semua rajin mencuci tangan di rumah atau tidak? Selalu, Bu, selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Ya, betul. Jadi mencuci tangan di sini itu ada dua ya jenisnya, di mana bisa menggunakan air dan menggunakan hand sanitizer, benar dengan apa yang dikatakan Mbak Liza ini ya. Ketika menggunakan air, tentunya harus menggunakan sabun juga dan mengikuti 6 langkah cara yang sesuai. Kemudian ketika menggunakan hand sanitizer, kita harus mengusap telapak tangan kita selama 20-30 menit. Gitu ya teman-teman semua ya. Iya, Bu. Selanjutnya itu langkah cara menjaga kesehatan tubuh yang selanjutnya itu hindari menyentuh permukaan yang banyak disentuh orang lain. Nih, ketika kita berada di luar ruangan, tentunya kita banyak sekali tangan kita menyentuh benda-benda yang sekiranya bisa dipegang oleh orang lain juga seperti gagang pintu, kemudian ketika kita pergi ke mall kita memegang pegangan eskalator. Nah, ketika hal tersebut, ketika pandemi seperti ini, kita harus sebaik mungkin, seoptimal mungkin hindari menyentuh permukaan yang banyak disentuh orang lain. Karena apa? Karena benda-benda tersebut akan meninggalkan virus dan bakteri. Selanjutnya itu ada membersihkan area di sekitarmu tentunya ya, ini harus kita lakukan setiap hari, seperti merapikan tempat tidur, menyapu ruangan, sekitaran rumah, dan ketika ada sampah-sampah kita harus buang ke tong sampah. Dan selanjutnya itu ada hindari menyentuh wajah dengan tangan kotor. Ini merupakan kegiatan yang
sering kita lakukan tanpa kita sadari ya. Tiba-tiba kita mengucak mata, kemudian kita memegang hidung, tapi kita tidak tahu tangan kita itu sudah bersih atau belum. Jadi sebaik mungkin hindari menyentuh wajah dengan tangan kotor. Kemudian cara menjaga kesehatan selanjutnya itu pertimbangkan kembali rencana perjalananmu dan liburanmu. Nah, apalagi sedang liburan kayak gini ya teman-teman. Tapi yang tidak menyenangkan liburan kali ini itu dengan situasi pandemi seperti ini. Karena ada pandemi seperti ini, makanya teman-teman semuanya ini dipertimbangkan lagi. Ingin liburannya itu direncanakan lagi, karena kan situasi seperti ini juga bahaya. Jadi mending di rumah dulu. Dan liburannya bisa di-hold dulu untuk kemudian hari ketika situasi dan kondisi sudah membaik. Dan cara menjaga kesehatan selanjutnya itu tetap berada di rumah atau setelah pulang dari luar kota. Jadi makna di sini itu ya teman-teman, tetap berada di rumah atau setelah pulang dari luar kota, di mana kita melakukan isolasi mandiri ketika kita sedang melakukan perjalanan keluar kota. Ketika kita pulang ke rumah, kita harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Gunanya apa? Gunanya untuk kita meningkatkan imun kita dulu di rumah. Dan untuk mengetahui ada virus ataupun apakah ada gejala yang ditimbulkan ketika kita setelah pulang dari luar kota tersebut. Jadi lebih baik melakukan isolasi mandiri di rumah terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, ada jangan panik dan cari informasi yang akurat. Ini tentu ini siapa nih yang pernah ngalami situasi panik gini nih? Ada yang pernah ngalamin nggak sih ketika membaca suatu artikel tiba-tiba mengalami kepanikan? Siapa yang pernah mengalaminya? Ayo, ada yang mengalami suatu kepanikan? Tidak ada ya teman-teman ya di sini ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Jadi ketika kita sedang membaca suatu artikel, kita jangan panik langsung ya. Jadi kita harus mencari tahu dulu nih informasi yang paling akurat, apakah berita tersebut sudah benar atau belum, gitu ya teman-teman. Nah, setelah melakukan cara menjaga kesehatan tubuh ini, tubuh itu kan memiliki imun ya, imunitas tubuh. Di sini kita akan Ibu akan menjelaskan atau memberitahu cara menjaga imunitas tubuh. Karena kan tadi kita Ibu sudah menjelaskan cara menjaga kesehatan tubuh. Nah, tubuh itu memiliki imun atau kekebalan tubuh ya. Setiap individu itu memiliki kekebalan tubuh yang berbeda. Nah, bagaimana sih cara menjaga imunitas tubuh tetap sehat itu? Nah, di sini yang pertama ada perbanyak makan sayur dan buah. Di sini siapa yang tidak suka makan sayur dan buah? Ada yang nggak suka? Suka semua ya? Iya Bu, saya suka banget sama sayur dan buah. Ibu mau tanya dulu deh, satu-satu ya semuanya. Sebutkan sayur yang kalian sukai sama buah yang kalian sukai. Silakan, Mbak Liza dulu deh, karena suka banget. Ini sayur yang paling disukai itu apa sih? Kalau saya suka sayur tuh wortel, bayam gitu Bu. Kalau buah jambu biji sama pisang. Wah, sehat sekali ya. Wortel mengandung vitamin A, bagus untuk mata. Selanjutnya coba Mbak Anggita, sayur yang disukai dan buah-buahannya apa sih? Saya paling suka banget makan sayur sop, Bu. Terus buahnya saya suka jeruk. Oke, suka sayur sop ya. Sayur sop juga bagus karena banyak banget sayuran-sayuran yang banyak vitaminnya di situ. Karena ada wortel, ada kentang, ada kol. Oke, selanjutnya Mbak Shofi. Makan sayurnya sukanya apa nih? Dan buah-buahannya apa? Saya suka sayur bayam sama buahnya saya suka buah nanas, Bu.
Suka sayur bayam dan buah nanas ya. Kenapa suka nanas, Mbak Shofi? Kenapa, Bu? Kenapa suka buah nanas? Karena kan bukannya nanas asem ya. Tapi saya suka karena rasanya segar, Bu. Asamnya segar. Baik, oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Itu nih yang pertama, cara kita menjaga imunitas tubuh itu dengan yang pertama ini banyak makan sayur dan buah. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah, ini merupakan yang banyak yang belum diterapin oleh teman-teman semua. Teman-teman di sini sudah menerapkan belum istirahat yang cukup? Coba Ibu mau tanya, tidur yang cukup itu berapa jam? 8 jam, Bu, yang baik. Betul, 7-8 jam ya yang baik. Sekarang Ibu tanya teman-teman di sini sudah menerapkannya belum tidur selama 7-8 jam per harinya? Belum, Bu. Kadang saya suka begadang. Suka begadang. Berarti banyak yang belum menerapkan ya. Jadi seoptimal mungkin agar imunitas tubuh kita baik, kita harus istirahat yang cukup, tidur selama 7-8 jam. Selanjutnya ada hindari stres atau kelola stres. Nah, ketika memiliki masalah, tentunya imunitas, karena kita terlalu banyak berpikir, memikirkan masalah tersebut, itu bisa menyebabkan stres karena banyaknya pikiran. Jadi seoptimal mungkin teman-teman di sini semua ketika memiliki masalah, tenangkan diri teman-teman diri terlebih dahulu, kemudian bisa merencanakan langkah-langkah apa ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami teman-teman semuanya, sehingga nantinya teman-teman semua bisa menghindari stres tersebut ya teman-teman. Kemudian yang ada lagi rutin berolahraga. Untuk meningkatkan imunitas itu kita harus rajin berolahraga. Di sini teman-teman semua rajin berolahraga tidak? Seminggu sekali rajin pada berolahraga? Jarang, Bu. Jarang. Kenapa nih jarang? Karena kan olahraga bisa dilakukan di rumah juga. Banyak tuh di YouTube. Kadang kalau di rumah pengennya tiduran terus. Nah, pengennya tiduran terus ya, iya sih memang seperti itu kadang godaannya. Tapi alangkah baiknya ya kita harus rutin berolahraga agar tubuh kita itu terkena matahari setiap harinya, minimal juga 1 kali dalam seminggu kita harus berolahraga agar masuknya energi dalam tubuh, kemudian bisa mengeluarkan keringat juga. Selanjutnya, cara meningkatkan imunitas tubuh, hindari rokok dan obat terlarang. Ini udah pasti ya, karena kita tahu akan bahayanya rokok dan obat terlarang itu apa. Kayak rokok, di bungkusnya juga sudah dituliskan ya, menyebabkan kematian dan lain-lain. Dan obat terlarang juga ini sangat berbahaya ya tentunya teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, kita sudah belajar nih mengenai pola hidup sehat selama pandemi. Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Jadi atau Ibu ingin bertanya dulu. Ada yang ingin bertanya sampai ini ketika Ibu setelah menjelaskan materi, ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, silakan teman-teman bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, Ibu tunggu ada yang ingin bertanya tidak? Kalau tidak ada, bisa kita lanjut deh. Ada yang ingin bertanya tidak? Apa sudah paham semua teman-teman? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Mbak Anggita. Kan tadi dijelaskan bahwa cara menjaga imunitas tubuh, salah satunya adalah hindari stres atau kelola stres. Itu bagaimana sih Bu cara
mengatasi stres tersebut menurut Ibu? Baik, terima kasih ya Mbak Anggita. Stres ini ya, mana ya tadi? Nih, hindari stres atau kelola stres. Setiap manusia, setiap individu tentunya pasti memiliki berbagai permasalahan ya. Baik, ini waktunya udah mau habis ya, sebentar lagi ya teman-teman ya. Ya, baik. Pasti setiap individu itu memiliki suatu permasalahan yang sedang dialami. Bagaimana cara cara mengatasi ketika stres ya, Mbak Anggita ya? Iya Ibu, benar. Ya, dalam menghadapi suatu permasalahan itu tentunya kita harus menjalaninya dengan kepala dingin terlebih dahulu, jangan panik. Jangan setiap ada permasalahan panik dan marah-marah, itu karena ketika kalau kita melakukan hal tersebut, kita tidak bisa berpikir dengan jernih, kita tidak bisa memikirkan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi atau cara menghadapi permasalahan tersebut ya Mbak Anggita ya. Jadi seoptimal mungkin kita harus rileks dulu, kita identifikasi dulu permasalahan yang sedang kita alami itu apa sih. Ketika kita sudah mengetahui, sudah kita tarik kesimpulannya, kita tuh memiliki masalah ini loh, kita nggak bisa tidur gitu ya, kita nggak bisa tidur tepat waktu, aduh pusing banget, kepala jadi sakit, gimana sih nih? Akhirnya kita mencari tahu langkah-langkahnya, apa yang harusnya kita lakukan. Biasanya kalau kita tidak bisa tidur, langkah-langkahnya itu ada yang meminum susu terlebih dahulu sebelum tidur, susu hangat. Kemudian ada juga yang menerapkan mendengarkan alunan musik klasik seperti itu ya Mbak Anggita ya. Jadi disesuaikan lagi permasalahan Mbak Anggita yang hadapi itu apa. Dengan kepala dingin, Mbak Anggita identifikasi terlebih dahulu. Kemudian Mbak Anggita cari jalan keluar dari permasalahan tersebut sehingga nantinya Mbak Anggita tidak mengalami stres. Begitu ya Mbak Anggita, dapat dipahami? Iya Bu, sudah paham Bu. Terima kasih ya Baik. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali Mbak Anggita. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup ya teman-teman? Sudah cukup atau belum? Sudah cukup, Bu. Sudah paham saya. Baik, sudah paham ya. Jadi, karena teman-teman sudah paham semuanya, sekarang Ibu ingin bertanya nih gantian. Apa yang teman-teman dapatkan dari materi hari ini? Apa yang teman-teman tarik kesimpulannya? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini apa? Ayo, ada yang berani? Ada yang berani? Ada yang berani? Materi apa yang teman-teman dapatkan pada materi hari ini? Pola hidup sehat selama pandemi. Ayo, jangan malu-malu. Ada yang secara sukarela ingin menjelaskan apa yang teman-teman dapatkan pada materi hari ini? Saya coba ya, Bu. Ya, menyimpulkan. silakan Mbak Liza. Jadi dari materi yang telah Ibu sampaikan mengenai pola hidup sehat di masa pandemi ini, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, seperti dimulai dari hal yang kecil, mencuci tangan yang bersih, menggunakan air mengalir dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, terus juga mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga daya tahan tubuh seperti berolahraga, menghindari makanan atau hal-hal yang tidak baik untuk tubuh, seperti itu, Bu. Baik, betul ya. Terima kasih ya Mbak Liza sudah menarik kesimpulan dari materi pada hari ini. Bagaimana teman-teman, sudah pada paham kan ya semuanya? Sekarang Ibu ingin bertanya pada teman-teman semua nih, kesan dan pesan selama mengikuti pelajaran hari ini. Apakah kesannya membosankan, ataukah saya jadi mendapat ilmu baru? Silakan teman-teman menyampaikan
kesan dan pesan apa yang teman-teman dapatkan dari pembelajaran hari ini ya. Silakan teman-teman, dari Mbak Anggita dulu ya. Yang pertama, kesan dan pesan mengikuti pembelajaran hari ini. Pesan dan kesan saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi tahu bagaimana cara pola hidup sehat, terus menjaga kebersihan gitu. Terus rajin berolahraga, soalnya itu penting ya Bu ya, dari masa pandemi kayak begini ya Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Mbak Gita sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Sekarang Mbak Sofi Atika, coba kesan dan pesan mengikuti pembelajaran hari ini apa? Kesan yang saya dapatkan yaitu materi yang disampaikan mudah dimengerti mengenai kita supaya lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Mbak Syofi. Silakan Mbak Liza Afifah, kesan dan pesan mengikuti pembelajaran hari ini apa? Baik, untuk kesannya dalam mengikuti kelas pada siang hari ini, saya rasa cukup menarik ya untuk materi mengenai pola hidup sehat selama masa pandemi ini, di mana kita menjadi lebih tahu mengenai bagaimana sih cara menjaga pola hidup sehat dan pesannya untuk kita semua untuk lebih aware lagi sama kesehatan kita masing-masing, jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Liza. Benar ya apa yang disampaikan Mbak Liza. Kita harus tetap aware, menjaga kebersihan tentunya karena situasi lagi pandemi seperti ini. Jadi harus rajin-rajin mengikuti langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan ya, teman-teman semuanya. Baik, untuk itu karena teman-teman sudah paham, ini Ibu akan memberikan tugas. Nantinya teman-teman kerjakan ya. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Nanti ada teman kita yang nggak masuk ya, satu lagi. Sepertinya di absen ada. Ya, ada nanti lagi yang belum hadir. Iya, nanti ketua kelas bisa membagi kelompoknya ya. Satu kelompok itu bisa terdiri dari 2 sampai 4 orang. Silakan tugasnya itu di sini silakan teman-teman membuat jadwal sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur kembali dengan menggunakan atau mengarah kepada pola hidup sehat ya. Bisa dipahami tugasnya teman-teman semua? Ini dikerjakannya di apa ya, Bu? Silakan teman-teman kerjakan, bisa lewat Word ataupun Excel. Nanti bisa dikirim ke Ibu ya. Pertemuan minggu selanjutnya kita bahas agenda yang teman-teman buat ya. Pasti kan setiap kelompok beda-beda nih kegiatannya. Nanti kita bahas bersama-sama agenda mana yang paling sesuai mengarah ke dalam pola hidup sehat ya teman-teman. Baik, Bu. Nah, ya baik. Terima kasih Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pembelajaran via virtual pada hari ini. Ibu berharap semoga teman-teman semuanya tetap diberi kesehatan, tetap bisa menjaga kebersihan, tetap mengikuti protokol-protokol yang telah dianjurkan guna nantinya teman-teman bisa tetap sehat, beraktivitas, bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Ibu cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tutup share screen-nya dulu ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Baik, Bu. Baik.
Nanti untuk pengumpulannya Ibu kasih informasinya di ketua kelas. Baik, terima kasih ya teman-teman semua. Sama-sama, Bu.